Ya, ini salah seorang analis yang ada di Arab Saudi yang membahas persoalan permainan timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Namanya Khalid Al-Maliki. Ia merupakan seorang analis yang sering diundang oleh media-media mainstream yang ada di Saudi Arabia, seperti Saudi Sport Channel, lalu ada MBS Sports atau MBS News, untuk membahas pertandingan sepak bola dari aspek taktikal. Nah, untuk pengalaman profesionalitasnya bersama klub yang ada di Arab Saudi, ia pernah di-hire oleh Al Sabab untuk menjadi seorang analis. Jelang pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia, kembali nih, Khalid melontarkan hasil analisanya terhadap permainan timnas bersama Coach STY. Lebih menitik beratkan kendala ya, persoalan teman-teman. Dan apa nih yang harusnya dilakukan oleh Roberto Mancini? Tentu perlu digarisbawahi teman-teman, Roberto Mancini, Coach Sintayong pasti sudah memiliki analisa ataupun pandangan sendiri apa yang harus dilakukan. Tapi ini sekedar sebagai tambahan ilmu teman-teman dari orang di luar Indonesia, dari seorang analis yang ada di Arab Saudi. Persoalan permainan timnas Indonesia itu apa? Oke ya, sebelum kita bahas poin-poin yang disampaikan oleh Khalid, ada satu statement dari Roberto Mancini teman-teman yang menarik aku rasa. Di sesi preskon sebelum pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia, ia sampaikan. Nah, apa-apa saja yang disampaikan oleh Coach Sintayong, Roberto Mancini di sesi preskon fullnya sudah kita ulas teman-teman sebelum video ini aku upload. Silahkan saja tonton videonya. Jadi Roberto Mancini bilang, selama pengalamannya bersama Arab Saudi menjadi pelatih teman-teman, hanya ada dua permainan yang terbaik memang ditampilkan oleh Arab Saudi dari sisi veteran, dari sisi mikrotaktik, style of play dan lain sebagainya. Kala menghadapi Korea Selatan dan kala menghadapi Jordania, meskipun hasilnya tidak prima, tidak sesuai dengan harapan. Namun ketika kita melepaskan dari hasil, dari sisi permainan sangat amat disenangi, disukai oleh Roberto Mancini. Dan ya, artinya ada di situ nilai keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Keuntungannya di sisi mana? Arab Saudi tidak menampilkan permainan yang sensasional secara konsisten. Ada di beberapa pertandingan, pelet aja permainannya tidak oke, tidak buruk juga, tapi bisa menang. Dan di beberapa pertandingan lain buruk permainannya dan sesekali tampil lagi oke. Dan puncaknya disimpulkan oleh Roberto Mancini itu tadi, saat menghadapi Korsel, saat menghadapi Yordania, itu permainan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Roberto Mancini. Apakah, ini pertanyaan besar teman-teman, apakah kalau Arab Saudi bersama Roberto Mancini menghadapi timnas Indonesia ini nanti akan menampilkan salah satu permainan terbaiknya juga? Patut kita nantikan. Karena sudah disampaikan oleh Roberto Mancini dan pemain Arab Saudi yang mendampingi Roberto Mancini di sesi preskon, pertandingan awal itu, pertandingan pertama itu teman-teman, biasanya sulit. Nah, ini menarik sekali lagi teman-teman, kita patut menantikan apakah ini menjadi salah satu pertandingan terbaik yang akan dilakoni oleh Roberto Mancini lagi bersama Arab Saudi. Kita masuk dulu beberapa poin yang disampaikan oleh Khalid teman-teman. Yang pertama, kendala ataupun permasalahan timnas bersama Coach Sintayong, yaitu ketika melakukan penyerangan build up teman-teman, sudah melewati middle third, masuk ke daerah final third, transisi ke defensif, transisi ke bertahannya itu lamban, retreatnya lamban, sehingga secara struktural yang ingin diharapkan tidak prima. Misalnya menggunakan 5-4-1 ataupun 4 back di belakang, atau formasi apalah yang digunakan oleh Coach Sintayong teman-teman, ada muncul yang namanya space, ada muncul yang namanya lubang. Nah, mengapa Khalid Al-Maliki melontarkan hal demikian? Karena pada saat Indonesia melakukan attacking, melakukan build up, upaya penyerangan teman-teman, Indonesia mencoba bermain memanfaatkan ruang sempit di sektor tengah. Ini udah masuk ke poin kedua teman-teman, dan menekan sangat tajam lewat kedua flank kanan, flank kiri ataupun sisi kelebaran timnas Indonesia dan menciptakan yang namanya overload. Nah, ketika pemain timnas Indonesia berupaya menginisiasi permainan tersebut teman-teman, artinya ada waktu lebih kan, ekstra harus dilakukan pergerakan pemain untuk
retreat ke posisi bertahan andai serangan tadi gagal. Itu titik-titik yang bisa dimanfaatkan oleh Arab Saudi, dikatakan oleh analis tersebut. Nah, ini PR tentunya bagi timnas Indonesia kita. Nah, kekonsistenan, compact defense, rapat padu padat, secara mikro taktik, pemahaman taktikal, individual pemain pun tentu ini sangat amat berarti sangat amat bergantung Coach Sintayong juga untuk bisa mengantisipasi niatan yang jelas dari upaya dilakukan oleh Arab Saudi, teman-teman, jika itu coba mereka eksploitasi. Namun secara garis besarnya, bagaimana organisasi saat menyerang ke bertahan timnas itu perlu untuk disoroti, teman-teman. Kemudian pada saat timnas Indonesia melakukan yang namanya penyerangan tadi, teman-teman, itu akan memunculkan konsekuensi lainnya. Apa konsekuensi lainnya? Kedalaman bocor, defensif bocor, teman-teman. Di atas kertas, pendekatan yang sering dilakukan oleh Coach Sintayong, beberapa elemen, teman-teman, ya, nggak rutin dilakukan. Build up dilakukan dari 3 pemain belakang ataupun back yang dimiliki oleh Coach Sintayong, kadang bergerak aktif untuk masuk ke sektor tengah. Ini untuk menciptakan overload tadi. Jadi tinggal menyisakan semakin sedikitlah pemain belakang. Nah, saat penyerangan tersebut gagal, sudah disupport oleh pemain belakang untuk masuk ke tengah, itulah breaking line ataupun turnover bisa saja dilakukan oleh Arab Saudi jika serangan Indonesia patah. Dan itu sangat amat berbahaya. Dari sisi pertahanan terbongkarlah dan bisa diekspos oleh Arab Saudi jika itu tidak diperhatikan oleh STY, kata Khalid Al-Maliki, teman-teman. Selain itu, muncul juga yang namanya ruang di belakang titik pertahanan timnas Indonesia. Nah, ini kenapa menurut aku, ya, teman-teman, dilontarkan oleh Khalid Al-Maliki ini, karena beberapa pertandingan dilakoni oleh timnas bersama Coach Sintayong yang terakhir ini, yang kebelakangan ini, teman-teman, ada kesempatan lawan untuk melakukan yang namanya true pass, bola-bola daerah di belakang garis pertahanan ataupun bola-bola atas lewat long pass ataupun diagonal pass, plus memanfaatkan permainan switch play, dan itu diamati oleh Khalid Al-Maliki. Khalid Al-Maliki ini juga untuk pertama kali, ya, teman-teman, mengatakan ia melakukan analisa terhadap permainan timnas Indonesia. Jadi secara permainan sempat nih timnas Indonesia diremehkan karena posisi timnas Indonesia sekarang sudah pesat perkembangannya. Ya, Khalid Al-Maliki harus melakukan yang namanya analisis. Jadi muncullah beberapa argumentasi yang sudah kita bahas tadi dari Khalid Al-Maliki. Nah, selanjutnya apa saja kunci yang dimiliki oleh Roberto Mancini untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan STY bersama timnas yang sudah disampaikan Khalid? Yang pertama, kecepatan lini tengah Arab Saudi menjadi kunci. Nah, ini kan soal yang namanya turnover. Timnas Indonesia sudah melakukan penyerangan, kemudian overload, banyak pemain di sektor tengah pun di sektor depan, teman-teman. Ketika patah serangan dari Indonesia, tentu kuncinya pemain tengah yang cepat untuk bisa menginisiasi yang namanya counter attack. Ini normal, memanfaatkan lengahnya, memanfaatkan posisi reorganisasi yang coba dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia. Dan di sektor tengah yang dimiliki oleh Arab Saudi mendukung, ya, untuk melakukan hal demikian. Ya, kita patut juga menanti apakah pada pertandingan menghadapi Indonesia pemain-pemain tengah Arab Saudi itu berada nggak di puncaknya. Jika tidak berada di puncaknya, maka akan sangat sulit, teman-teman. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa untuk membongkar ataupun memanfaatkan sisi lemah dari timnas Indonesia tadi, yaitu mengajak ataupun mengikat pemain-pemain timnas Indonesia untuk bergerak ke kiri ke kanan lewat permainan side to side ataupun diagonal pass alias switch play, teman-teman. Ketika bola tersebut dipindahkan ke kiri, maka secara otomatis akan bergerak tuh posisi lawan. Jadi Pep Guardiola sederhana bilang gini, teman-teman, bagaimana cara kita untuk menggerakkan struktur defensif lawan, yaitu dengan menggerakkan bola sebanyak mungkin ke kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan terus dengan sirkulasi yang cepat, teman-teman. Sedikit banyaknya itu akan renggang.
secara struktural. Nah, Pep Guardiola bersama Man City saat menghadapi lawan-lawan parkir bus itu diupayakan oleh Pep Guardiola. Cepat tuh aliran sirkulasi bola, side to side, renggang, muncul ruang, muncul space, itu coba diokupansi, dimanfaatkan. Nah, analisa dari Khalid pun demikian teman-teman. Kemudian yang ketiga, manfaatkan space kosong di belakang garis pertahanan Indonesia. Akibat pemain pemain belakang dari Indonesia pada fase defensif teman-teman sering kepancing ke sektor tengah untuk menutup pergerakan lawan. Nah, jika itu yang dimaksud oleh Khalid Al-Maliki teman-teman, menarik untuk menanti apakah dari sisi permainan defensif timnas Indonesia lebih menitik beratkan bermain zonal marking atau high press atau berani terbuka. Kalau misal berani terbuka, kalau melakukan yang namanya man-to-man marking, ya sepemahaman nih dengan pemikiran dari Khalid Al-Maliki. Man marking kan artinya bisa memancing nih pemain dari timnas Indonesia khususnya pemain belakang untuk terikat ya ke pergerakan positional play andai dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Ketika tertarik pemain belakang Indonesia masuk ke tengah, kan makin kurang tuh pemain belakang timnas Indonesia. Itu muncul space yang bisa digedor oleh Arab Saudi teman-teman. Yang terakhir, Arab Saudi harusnya bisa semaksimal mungkin memanfaatkan yang namanya permainan kelebaran, sehingga ketika Arab Saudi memanfaatkan permainan kelebaran yang prima, kan makin renggang tuh. Diupayakan teman-teman, ketika makin tertarik, makin renggang, pemain dari Indonesia defensifnya muncul semakin banyak ruang di sektor tengah, di area kotak penalti. Jika itu bisa secara prima. Dan hitung-hitungannya ketika defensif Indonesia, sebelum-sebelumnya kita bicara teman-teman, ya pakai 5 back kan. 5 back ini tujuan apa? Untuk menjaga sisi kelebaran lebih utuh dari defensif timnas Indonesia. Jadi lawan pun akan sulit. Nah, jika itu bisa dimanfaatkan benar-benar oleh Roberto Mancini teman-teman, menurut Khalid, itu bisa merenggangkan yang namanya struktur 5-4-1 ataupun pakai sistem berapapun lah nanti Coach Sintayong teman-teman. Dan ketika itu dilakukan memancing pemain lawan untuk renggang, bisa melakukan yang namanya third man run di area kotak penalti karena sudah semakin renggang itu defensif dari dari timnas Indonesia teman-teman. Ya, itulah dia beberapa argumentasi yang disampaikan oleh Khalid Al-Maliki teman-teman. Patut kita nanti bagaimana pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Sekali lagi aku menyampaikan apa yang disampaikan Khalid ini bukan persoalan apakah itu akan terrealisasi saat pertandingan Arab melawan Indonesia, bukan teman-teman. Tapi aku lebih menekankan bagaimana pandangan tim analis yang ada di Arab Saudi di luar Indonesia teman-teman, perihal permainan, perihal kelemahan Indonesia. Kita kan bicara sering keunggulan, kekerenan, kehebatan. Kita perlu tentunya namanya second opinion, pendapat, pandangan dari orang luar untuk mengamati permainan timnas Indonesia. Dan menurut dari Khalid ini, analis yang populer juga di Arab Saudi teman-teman, ya beberapa poin tadilah menjadi kendala yang bisa dieksploitasi. Dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang diisi oleh abroad, pemain-pemain yang tampil di luar Liga Indonesia, tentu ini akan menjadi pembeda, menjadi harapan titik tumpu lah ya Coach Sintayong juga teman-teman, dan itu ia aminkan di sesi preskon sebelum pertandingan Arab melawan Indonesia. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Baik.